Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Muslimin MA, dosen tetap program studi kajian sastra dan budaya Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Video ini merupakan bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKTP TP bidang pengajaran, sekaligus pernyataan diri sebagai bagian integral dari rangkaian kegiatan sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampu pada kesempatan ini yaitu Sejarah Sastra. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang sejarah sastra Indonesia dengan fokus pada perkembangan sastra di Indonesia dan juga di Aceh. Mahasiswa akan mempelajari periodisasi sastra Indonesia, mengenali tokoh-tokoh dan karya-karya ikoniknya, serta memahami transformasi dari sastra lama hingga sastra kontemporer, sehingga mampu mengapresiasi kontribusi budaya dan intelektual dalam konteks sejarah dan regional. Pada perkuliahan ini, mahasiswa dapat mengakses langsung materi perkuliahan, RPS, dan mengerjakan tugas individu, kelompok, serta mengumpulkan UTS dan UAS melalui laman e-learning resmi yaitu EdLink ISPI Aceh. Sedangkan untuk perkuliahan tatap muka, diskusi, dan presentasi dilakukan secara sinkronus di ruang kelas. Pembelajaran didesain sevariatif mungkin dengan menerapkan prinsip aktif, partisipatif, dan kolaboratif. Mahasiswa tidak saja mendapatkan pemahaman konseptual melalui ceramah, tetapi juga mahasiswa dilibatkan langsung untuk menelusuri sejarah sastra melalui berbagai kasus-kasus yang ada di sosial media dan juga portal online. Dengan begitu, mahasiswa dapat secara partisipatif mencari menelusuri sejarah yang telah dan sedang terjadi. Selain itu, mahasiswa juga melakukan diskusi kelompok untuk menemukan isu-isu yang terjadi dalam kesusastraan Indonesia dan membangun pemahaman konseptual dalam menguraikan peristiwa-peristiwa sastra yang terjadi. Untuk penugasan, mahasiswa bekerja secara kolaboratif melalui penugasan project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek tentang bagaimana mengidentifikasi peristiwa-peristiwa sejarah dari serangkaian peristiwa sejarah secara umum yang telah terjadi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan antara lain: mahasiswa mampu mengenal sejarah kesastraan Indonesia, mahasiswa memahami periodisasi sastra, mahasiswa mampu menjelaskan tokoh-tokoh sastra dan karyanya, mahasiswa mampu menelaah sastra lama dan sastra kontemporer, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil penelitiannya. Mahasiswa dapat mengakses mata pelajaran dan pembelajaran ini yang telah diunggah di e-learning ISPI Aceh berupa modul, PowerPoint, dan contoh-contoh peristiwa sastra di berbagai portal daring dan juga berbagai sumber referensi lainnya. Materi perkuliahan sejarah sastra dibagi ke dalam 14 kali pertemuan. Materi pokok yang dipelajari antara lain sastra periode sebelum abad ke-20, pada abad ke-20, angkatan sastra Melayu Lama, angkatan sastra Balai Pustaka, sastra angkatan Pujangga Baru, sastra periode 1945 sampai 1993, sastra angkatan 60-an, sastra angkatan 70-an, serta angkatan 80-an. Sastra tahun 2000-an dan juga ahli wahana sastra dan perkembangannya di masa yang akan datang. Untuk memastikan pemahaman mahasiswa terhadap perkuliahan, penilaian dalam mata kuliah sejarah sastra ini mencakup 6 komponen utama, yaitu PJBL 25%, case method 25%, tugas dan kuis masing-masing 5%, dan UTS dan UAS masing-masing 15%. Penilaian terhadap hasil kerja mahasiswa selama 1 semester dilakukan secara objektif mengacu pada indikator seperti penguasaan materi, partisipasi aktif, dan analisisnya terhadap studi kasus. Rubrik penilaian digunakan secara jelas dan terukur. Hasil evaluasi diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswa pun memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik terhadap nilai yang diberikan. Dengan pendekatan ini, saya berharap dan berkomitmen untuk menyediakan ruang pembelajaran kritis dan adaptif serta terpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis. Baiklah, Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat dimanapun berada, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah sejarah sastra. Oke, selamat datang teman-teman semua. Ya,
materi kelas kita sejarah sastra hari ini. Hari apa sekarang? Selasa. Jadi hari Selasa ini kita akan mempelajari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi di mata kuliah sejarah sastra ini kalian akan mempelajari tentang sastra angkatan 45 ya. Sebelumnya ada yang masih ingat gak kita belajar apa yang sebelumnya? Satu cluenya ya, pujangga. Pujangga baru atau pujangga lama? Pujangga baru atau lama? Nah, pujangga baru ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang pujangga baru. Jadi nanti ada keterkaitannya antara pujangga baru dengan pujangga lama dan juga angkatan 45. Nah, kenapa angkatan 45? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa diangkatan? Kenapa nggak angkatan 2000? Karena nanti jadi milenial ya. Nah, jadi angkatan 45 ini berkaitan dengan periode kemerdekaan. Jadi ada faktor keterkaitan antara kemerdekaan dan juga periodisasi. Nah, kenapa periodisasi? Jadi kita ingin mengetahui sejarah sastrawan yang ada di Indonesia. Makanya kita perlu untuk menarik garis sejarah ya, supaya apa? Supaya kita tahu, oh sastrawan ini muncul, lahir karyanya itu di tahun-tahun berapa. Salah satunya ini ya. Nah, sebelum itu saya mau absen nih ya, teman-teman pastikan cek adminnya untuk kita bisa absensi ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di admin ada semua ya. Bagus ya. Nanti untuk unduh materi ini kalian bisa langsung unduh di admin. RPS juga ada tersedia di sana, jadi teman-teman bisa mengakses materi tersebut ya secara daring. Nah, kita lanjut materi ini ya. Nah, teman-teman lihat ya, ini adalah rangkaian periode sastra ya. Mungkin tidak akan sejalan dengan periode sejarah, tetapi ini adalah bagian dari sejarah. Nah, coba kita lihat angkatan pertama, angkatan 20 ya. Orang sebutnya angkatan 20 itu angkatan Balai Pustaka. Ini sebelum kemerdekaan ya. Sebelum kemerdekaan kita sudah punya sastrawan. Nah, sastrawannya itu ada banyak ya, dan mereka berlanjut ke pujangga baru. Nah, itu angkatan 33 disebutnya. Kemudian lanjut lagi ke angkatan 45. Ini coraknya berubah lagi ya, coraknya menjadi perjuangan. Kalau yang tadi itu angkatan 20 artinya dia antara 1920 ya. Bukan dia lahir ya, tetapi dia mulai berkontribusi dalam menghasilkan karya. Terus kemudian kita ke 1933 ya, itu tahun 1933. Itu sebelum kita merdeka sudah ada sastrawan. Nah, cuma memang tipikalnya kayak tadi ya, pujangga barunya lebih melankolis karena belum masuk ke sini. Disinilah nanti yang akan kita pelajari. Nah, setelah itu pada pertemuan-pertemuan berikut apa yang akan kita pelajari? Yaitu angkatan 50. Ini mulai pergolakan politik. Nah, jadi orang sudah mulai gontok-gontokan nih. Tapi ekspresinya lewat mana? Lewat sastra. Ada juga lewat musik. Ada ya. Kalau kita lihat musik-musik yang keras itu bisa jadi mereka masuk ke dalam. Tetapi karena ini beda timeline dengan musik, makanya dia punya timeline sendiri ya. Jadi nanti di musik pun demikian, mereka akan punya timeline sejarah sendiri. Ini menarik kalau kita telusuri. Nah, kemudian bergeser ke angkatan 66. Ini merujuk kepada tahun 1960-an ya. Pada angkatan ini mulai terjadi juga pergolakan dan identitas kebangsaan. Jadi sudah mulai bergolak nih para penyair. Apa yang mereka respon? Kondisi politik. Nah, terus kemudian bergeser ke angkatan 80. Nah, ini sudah mulai stabil Indonesia. Nah, makanya dia lebih romantis. Romantis itu dalam karyanya
identitas kebangsaan. Lebih cinta tanah itu sudah mulai muat 80-an. Nah, masuklah di sini angkatan 98. Reformasi. Transisi antara 66, 80 dan 98 ini ada periode sejarah Indonesia. Apa? Orde sama orde lama. Jadi mereka merespon ini, ya. Nah, puncak dari persoalan dari orde baru dan orde lama ada di tahun 90-an, tepatnya di 98. Nah, di sini muncullah berbagai sastrawan-sastrawan yang protes terhadap kebijakan pemerintah. Musik ada nggak kira-kira yang protes? Pasti ada, ya. Cuma kita memang perlu untuk telusuri. Nah, sampai di angkatan 2000 sampai. Coba kalau kita lihat keduanya secara visual, kalian lihat yang menarik yang mana? Coba yang cewek-cewek dulu mas, sama saya. Akhirnya apa? Yang cowok sukanya yang mana kira-kira? Secara visual ya. Lebih cocok yang mana? Kamu cocok yang mana kalau mau lihat? Akhirnya ya. Kamu? Akhirnya ya. Ini kenapa? Bapak bangsa banget ya. Ini lebih kemana dia? 11, 46. Ini ke 30 berapa tuh? Sekitar umur 30-an tahun. 30-an tahun. Sedangkan Hairil Anwar dia lahir 1922 meninggal 1949. Tapi dia sudah jadi penyair. Ya. Ini juga Amir Hamzah. Namanya nama lengkapnya Tengku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra. Dari kalangan bangsawan. Yang ini Hairil Anwar ya, dari Medan. Kalau ini dari Sumatera Barat ya. Dia dari Sumatera Utara ya. Ini juga Sumatera Utara, tapi dia lebih dekat ke Padang ya. Ada kedekatan dengan itu juga ya. Dan ini dia lahir dari keluarga bangsawan Melayu Kesultanan Melaka di Sumatera Utara. Jadi memang dua tokoh yang saling bertolak belakang ya. Karena latar belakang keluarganya, latar belakang dia dalam mencari jati dirinya. Ya. Lahir di Medan 22 Juli 1922 ya. Bukan dibilang dia tidak punya literasi ya. Dia melek literasi karena sejak kecil dia sudah mendapatkan pendidikan sekolah dasar di sekolah Belanda. Nah, sekolah di Hollands Inland School, KIS namanya. Ya, kalau kalian punya orang tua atau kenalan yang sudah bisa sekolah di sini, artinya dia dari keluarga terpandang. Ya. Tetapi bedanya Hairil Anwar, ternyata dia tidak begitu senang dengan kondisi mapan. Ya. Dia kayak jiwa geloranya itu, jiwa membangkangnya, jiwa ingin lepasnya itu kuat. Seperti Hairil Anwar ini tidak bertahan lama hubungannya. Dia memang menjadikan percintaan itu sebagai sumber inspirasi membuat syair. Tetapi ketika dia dalam sebuah hubungan yang intim, yang diikat dalam norma, dia tidak bisa begitu mempertahankan. Ini fenomena ya. Nah, jadi dia terkenal dengan puisi misalnya ya. Yang pertama kali muncul itu tahun 1942 pada usia dia 20 tahun. Tema yang dia angkat itu kematian. Dan ini masih menjadi suatu ketabuhan ya, bagi masyarakat pada tahun segitu. Karena masih banyak dipengaruhi puisi-puisi yang seperti dilakukan oleh Amir Hamzah. Amir Hamzah ini salah satu sastrawan yang lebih dekat ke penyairan Melayu Indonesia. Dan ciri khas yang paling kelihatan adalah bagaimana melankolinya dia dalam menyampaikan ide. Nah, karena kepenyairannya dia, akhirnya satu tokoh besar Habib Yasin itu memberikan satu angkatan sendiri ya, gara-gara angkatannya dia nih. Kedatangan Hairil Anwar ini malah mendorong sebuah angkatan baru kesusastraan yang namanya kita sebut angkatan 45 ya. Karena itu tadi ya, kepenyairannya dia, kontribusinya dia dalam kurun waktu 7 tahun tadi.
Nah, itu pun angkatan ini baru digaungkan, dimunculkan ketika dia sudah meninggal. Bisa maju untuk membacakan puisinya. Radang menerjang, luka dan bisa kubawa berlari-berlari hingga hilang pedih-pedih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku, kalau sampai waktuku, aku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sudah-sudah itu. Aku ini tidak akan jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu dibacakan di Pusat Kebudayaan Jakarta. Jadi Pusat Kebudayaan Jakarta itu salah satu organisasi yang diminta khusus untuk dimunculkan, ya. Nah, lantas kita lihat ya, Tengku Amir Hamzah, ya, Pangeran Indra Putra atau lebih dikenal sebagai Amir Hamzah. Ini kalau kita bisa bilang kontranya dia, ya, orang yang bertolak belakang. Tetapi mereka satu zaman, tetapi masuk dalam periode yang berbeda, ya, karena lebih duluan dia lahir, lebih duluan dia berkarya juga, ya. Nah, dia lahir dari keluarga bangsawan Melayu Kesultanan Langkat, ya, di Sumatera Utara. Dia dididik dari Sumatera dan Jawa. Jadi memang kekentalan itu menjadi satu poin penting, ya. Dan dia juga tidak fokus di Jawa. Dia tidak fokus di Sumatera, ya. Dia pergi ke Surakarta untuk belajar. Terus dia juga ikut ke gerakan nasionalis. Jadi memang gerakan-gerakan yang dia ikuti itu Islamis dan juga nasionalis. Jadi itu yang membentuk karakter dia. Dia bukan karakter yang keras seperti Hairil Anwar. Bukan juga karakter lembek yang mudah disetir orang, karena dia masuk ke gerakan-gerakan nasionalis yang memperjuangkan masyarakat. Nah, dia pernah bersekolah di Langkat School. Ini sama kayak SD tadi dari Belanda. Dia juga mendapatkan pendidikan agama Islam di Madrasah Masrurah. Dia juga SMP di sekolah Belanda. Dia pergi ke Batavia bahkan, ya, untuk melanjutkan SMA-nya di sana tahun 1927. Terus dia lanjut lagi ke SMA atas di Solo, jurusan Sastra Timur. Itu setara inilah S1-nya. Terus balik lagi ke Jakarta, dia sekolah hakim untuk mengambil gelar hakimnya dia. Nah, pada tahun 1945 dia menjadi wakil pemerintah RI untuk Langkat di Binjai. Jadi dia masuk ke struktur pemerintahan. Bedanya sama Hairil, dia masuk ke masyarakat langsung. Ya, jadi memang dua pergerakan dari tokoh, ya. Dan akhirnya dia dijadikan pahlawan nasional. Beda dengan Hairil tadi, ya. Hairil tidak mendapatkan akses itu, ya, untuk menjadi pahlawan nasional. Tapi bukan berarti dia tidak berkontribusi. Dia juga berkontribusi, tapi dengan jalur yang berbeda. Nah, ada satu julukan dari kritikus sastra Indonesia Habib Yasin tahun 1986. Dia baru memberikan ini gelar kepada Amir Hamzah sebagai penyair pujangga baru, ya. Dia menjadi sosok yang betul-betul dihargai dan dikagumi, ya, karena memang
tipikal kebahasaannya dia, ya, yang menggunakan bahasa Melayu dan juga Indonesia yang membuat ciri khas dia sebagai seorang yang betul-betul hebat, ya, di bidangnya. Jadi dia mendapatkan julukan Raja Penyair Pujangga. Nah, kita coba lihat karyanya. Jadi ini adalah salah satu karya puisinya yang fenomenal pada waktu itu, ya, namanya Buah Rindu. Kalau kita pakai dialek lama dia boah, ya, boeh rindu, ya. Cuman ini sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, saya mau dengar nih dari salah satu dari sini, atau saya aja lah, ya. Karena beda kayak tadi, kita harus bawa nuansa yang berbeda, ya. Di kau sampur limbur pada senja, di kau kamar purnama sare, asalkan kanda bergurau senda dengan adinda tajuk mahkota. Di tuan rama-rama melayang, di dinda dendang sayang, asalkan kanda selang menyerang melihat adinda kekasih abang. Ibu seruku laksana pemburu, memikat perkutut di pohon ru. Sepantun suara labuan rindu, menangis kelana berhati. Kelana jauh duduk merantau, di balik gunung dewala hijau, di seberang laut cermin silau, tanah Jawa mahkota. Buah kenangku entah kemana, lalu mengembara kesini sana. Haram berkata sepatah juga, ia lalu meninggalkan desa. Ibu, lihatlah anakku muda belia, setiap waktu sepanjang masa. Duduk termengu berhati duka, laksana asmara kehilangan seroja. Bunda, waktu tuan melahirkan beta pada sebuah kembang cempaka, adakah ibunda menaruh sangka bahwa begini permintaan anaknya? Wah, kalau begini naga-naganya kayu basah dimakan api. Aduh, kalau begini laku rupanya, tentulah badan lekaslah Fani. Beda, tetapi bernas. Dua tokoh yang ternyata kita tidak membenci satu sama lain. Khairil Anwar, ini julukannya apa kira-kira? Dengan tadi karakteristiknya. Siapa bisa jawab? Ya, silakan. Khairil Anwar dijuluki si binatang jalan yang berasal dari puisinya yang berjudul Aku. Pertanyaan kedua, ya. Dalam periode sejarah sastra, Khairil Anwar masuk ke dalam angkatan berapa? Nah, angkatan 45. Ini soal Amir Hamzah, ya. Apa julukan Amir Hamzah? Apa julukan dari Amir Hamzah? Nah, Raja Penyair Pujangga Baru. Raja Penyair Pujangga Baru. Yes, tepat sekali. Nah, julukan tadi dia dapat dari mana? Ayo, Eva. Julukan Raja Penyair Pujangga Baru dia dapat dari mana? Habib Yasin. Yes, betul sekali, ya. Dialah Habib Yasin. Ya. Nah, jadi sepintas kita sudah melihat, ya, bagaimana Khairil Anwar dan juga Amir Hamzah bergelut, ya, dan menjadi bagian dari sejarah sastra Indonesia. Oke, sudah selesai, ya. Oke, diskusinya kita lanjutkan. Teman-teman semua sudah berdiskusi, saya lihat tadi dengan begitu semangatnya dengan terkait dengan Amir Hamzah dan juga Khairil Anwar. Nah, saya ingin tanya kelompok pertama, ya, apa kira-kira
yang telah kalian temukan ya dari berdasarkan diskusi tadi. Nah, coba boleh mungkin dijelaskan bagaimana latar belakang sosial dan pendidikan kedua penyair mempengaruhi karakter karya mereka. Nah, coba gimana nih hasil diskusi teman-teman semua? Kan era Pujangga Baru sekitaran tahun 1930-an. Sedangkan Khairil Anwar itu angkatan 45. Menyoroti tentang bagaimana latar belakang sosialnya dari kedua penyair akhirnya memberikan corak ya. Mengapa Khairil Anwar ini dianggap sebagai pelopor puisi modern ya, sedangkan Hamzah dijuluki sebagai raja penyair Pujangga Baru. Kira-kira berdasarkan hasil diskusi teman-teman ini apa ya kira-kira kalian? Amir Hamzah dia memiliki gaya bahasa yang klasik, puitis, syarat simbol. Kemudian kalau Khairil Anwar dia memiliki gaya bahasa yang modern, ekspresif, metaforis dan tajam. Jadi kalau Amir Hamzah nada puisinya tuh tenang, kontemplatif, kemudian religius. Ketika Amir Hamzah tuh dia tradisional, modern, bernuansa sakral. Kalau Khairil Anwar tuh modern, radikalis, bernuansa personal dan sosial. Kalau fungsi dari Amir Hamzah tuh Pak, dia alat kontemplasi dan ekspresi spiritual. Kalau Khairil Anwar tuh ada alat pernyataan diri dan perjuangan ideologis. Nah, kalau dari gaya pengucapan Amir Hamzah itu lembut, religius, bersifat universal. Kalau Khairil Anwar dia tegas, lugas, bersifat individu. Oke, wow. Jadi itulah yang bisa kita tarik ya dari kelompok 3 bahwa ternyata Khairil Anwar ini lebih lugas ya, lebih tegas dalam menyampaikan ekspresinya. Sedangkan Amir Hamzah ini lebih lembut, lebih religius. Terima kasih teman-teman semua untuk diskusi yang luar biasa. Oke, teman-teman semua, terima kasih ya telah melakukan diskusi yang luar biasa ya, hari ini pada mata kuliah kita tentang angkatan 45 ya, Khairil Anwar dan juga lama dan Pujangga Baru ya. Dan juga angkatan 45 ya tambahannya, jadi ada 3 ya masing-masing. Nanti kalian coba baca, kalian coba serapi maknanya, dan nanti kita coba untuk diskusikan pada pertemuan berikut ya. Dan juga pertemuan berikut sebagai informasi kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu angkatan 50 ya. Jadi sebelum nanti masuk ke angkatan 50, kita akan berdiskusi tentang puisi ini ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga teman-teman dapat mendapatkan pelajaran yang bermanfaat, dan juga saya bisa belajar dari teman-teman dari aktivitas diskusi yang telah kalian lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Sejarah Sastra Program Studi Kajian Sastra dan Budaya Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Video ini merupakan salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.